kasih Bapa yang sangat banyak. Kami ada karena semuanya karena kemurahan. Semuanya oleh anugerah-Mu, kasih setiamu yang agung dan ajaib. Kami mau mengagungkan Engkau. Haleluya, glory, Yesus. Haleluya.
kami dari awal pertengahan sampai akhirnya dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Ada haleluya. Haleluya. Tuhan yang kita sembah ada di tempat ini. Amin. Amin. Ya.
Tiada pernah kau tinggalkan.
Kami percaya Engkau akan semakin kuatkan kami di dalam pengiringan kami kepadamu. Itu sebabnya berfirman-Lah Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata lewat hamba-Mu yang sebentar akan membentangkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau menyertai kami dengan hikmat akal budi, supaya kami mengerti apa yang Engkau mau bagi kami, ya Yesus. Roh Kudus-Mu ada bagi kami, ya Tuhan. Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus-Mu ada bagi kami semua, ya Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi perjamuan yang indah, yang memberkati hidup kami. Siapapun kami pagi hari ini, yang sakit kami akan disembuhkan. Yang kami dalam kelemahan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan, kami yang sedang ada dalam kesedihan, kami percaya Tuhan yang akan menghiburkan lewat firman-Mu. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Mujizat-Mu nyata, Tuhan, di dalam kuasa firman-Mu. Kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh hamba yang Bapak Bambang Hermanto. Kami persilakan. Shalom. Izin saya buka masker. Jaraknya kan jauh dari sana. Ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama ada di tempat ini. Kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak lama. Mungkin pemberitaan firman Tuhan tidak sampai 2 jam. Jadi mari kita perhatikan baik-baik supaya kita di dalamnya mendapatkan berkat Tuhan. Kita buka di dalam 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. Ya, ini 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. Ya. Kalau sudah, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini doa Yabes. Ya, di beberapa gereja yang konotasinya beraliran teologi kemakmuran, ini menjadi bagian yang memang doa dianggap sebagai tempat di mana Allah memakmurkan anak-anaknya. Dalam teologi Kristen kita ini menganut teologi memang Alkitabiah. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa orang percaya kepada Yesus mesti hidupnya sukses. Alkitab juga tidak pernah menyinggung, mengajarkan percaya kepada Yesus makmur, tidak. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hidupnya diberkati. Amin. Dan dicukupkan dalam segala hal. Makanya di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan kepada kita, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan sebenarnya berilah makanan kami pada hari ini secukupnya. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita bahwa berilah makanan kami hari ini berlimpah-limpah sampai makmur, bertumpuk-tumpuk, tidak. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, berilah kami makanan pada hari ini. Artinya beri berkat-Mu hari ini Tuhan secukupnya. Kata firman Tuhan, kalau seandainya kita diizinkan Tuhan ada kesusahan, sehari besok sudah beda. Artinya di hari itu Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Nah, mari kita lihat siapa Yabes. Ya. Jadi Yabes itu keturunan Yehuda. Yehuda itu anak dari
Yakub, istrinya 4, ya. Jadi Rahel, Lea, Bilha, Silpa, punya anak 12. Ya, Simeon, Lewi, Yuda, Isakar, Gad, Aser, Sebulon, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Yang terakhir yang ke-13 Dina. Dari 12 ini disebut 12 suku Israel. Dan Yabes keturunan dari suku Yehuda. Yabes. Lalu pada abad ke-6 Israel itu dihancurkan oleh Babil. Dan orang-orang Israel di situ ditawan selama 70 tahun. Orang-orang Babilonia ini kalau menawan orang Israel itu biasanya kebanyakan diambil yang pintar-pintar. Karena orang Israel itu orang pintar-pintar. Ya perhatikan kalau kita belajar di Google, tanya tante Google. Karena suaranya sekarang wanita, dan makanya saya nggak panggil Mbak, tapi tante Google. Kalau tanya di sana, siapa penanggung hebat di dunia? Itu rata-rata keturunan Israel. Makanya orang-orang Babilonia mengambil orang-orang pintar itu dijadikan budak. Maaf, mungkin kalimat ini kasar. Dijadikan budak bagi orang-orang Babilonia supaya apa? Mengajar, mendidik orang-orang Babel supaya pintar seperti orang-orang Israel. Orang Israel ini kalau hamil itu wanita menetes dan hamil itu dia belajar sekuat tenaga. Ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu yang berat-berat supaya apa? Anak yang dikandung itu nanti udah terbiasa belajar secara giat dan kuat dalam ilmu-ilmu yang hebat. Nah saat itulah maka ada istilah paedagogos. Paedagogos itu artinya buruh yang pintar. Karena dia pintar. Nah perkembangan berikutnya paedagogos itu berkembang dalam sebuah ilmu mendidik yang namanya paedagogi. Ilmu mendidik itu dari kata paedagogos. Buruh, mohon maaf, guru-guru itu sebenarnya paedagogos, buruh yang pintar termasuk tante. Tapi saya bangga karena belakangnya ada pintarnya dijadikan. Nah, Yabes waktu itu ada dalam posisi setelah pembuangan. Tapi ketika di dalam pembuangan 70 tahun di Babel, sengsara. Nah berikutnya, jadi setelah pembuangan di Babel selama 70 tahun, dia dilahirkan dalam posisi kesakitan. Makanya diberi nama Yabes, itu artinya sakit, kesakitan, loro-loroan. Tapi orang tua Yabes menghendaki Yabes ini hidupnya tidak ada dalam posisi kesakitan. Posisi ada di dalam keberkatan, perlindungan, dan senantiasa ada dalam naungan Tuhan. Yabes. Nah oleh karena itu ya dia berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberkati aku, berlimpah-limpah, memperluas daerahku, melindungi dan memberkati. Itu doa Yabes. Dari sekian banyak keturunan Yehuda, Yabes ini jauh lebih dihormati. Sebab apa? Hidupnya penuh dengan dedikasi untuk menggapai masa depan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hidup bagi Yabes itu penuh dengan tantangan. Saat ini pun saudara dan saya hidup penuh tantangan. Dalam posisi pandemi COVID-19 entah kapan berakhir. Tapi yang saya imani, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita jaga kesehatan, terluput dari malapetaka. Amin. Saya yakin intinya sehat. Wong sehat itu mesti didoke saka sakit penyakit. Brahulo didoke sama Tuhan. Itu posisi Yabes. Nah bagi Yabes, hidup itu tidak harus ditentukan dengan kesakitan, persoalan, permasalahan. Tidak tergantung di situ. Kalau kita melihat persoalan lalu dianggap besar, kalau kita melihat pergumulan dianggap besar, diraksakan, digedek-gedekin, maka yang besar itu percobaan. Yang besar itu adalah kesakitan. Tetapi kalau kita kecilkan, kita berharap seperti Yabes, dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saudara dan saya perlu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Hidup saya sekeluarga mengandalkan Tuhan. Sebab apa? Tidak ada Tuhan lain yang bisa diandalkan seperti Tuhan kita. Amin. Itu Tuhan yang diimani. Dan yang diimani Yabes Tuhan yang luar biasa. Yang saudara dan saya imani adalah Yesus yang luar biasa. Dia Tuhan untuk semua orang. Alkitab berkata bahwa
Meskipun tidak semua orang menyebut Yesus Tuhan, Dia tetap Tuhan. Haleluya. Yabes, ya tidak ingin hidupnya ada di dalam kepahitan seperti namanya. Makanya next, Yabes berdoa, kiranya engkau, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa orang-orang Kristen ketika ada pelantikan pejabat, dia tidak bersumpah kepada Tuhan, tetapi berjanji, dan pada akhirnya dia berkata, kiranya Tuhan memberkati. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi kiranya. Ini mesti kita tahu. Kata kiranya itu bermakna mudah-mudahan. Ya. Kemudian menyatakan harapan sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu menyertai, dan yang ini yang penting buat kita, keagungan dan penyerahan sepenuhnya bahwa hak prerogatif, hak memberkati itu kewenangan Tuhan. Makanya dia berkata, kiranya Tuhan memberkati aku. Tapi tentunya tidak serta-merta Tuhan memberkati doa kita, tidak. Tidak serta-merta setiap pergumulan kita, doa kita mesti dijawab Tuhan. Belum tentu, tidak serta-merta seperti itu. Allah melihat kesungguhan, ketaatan kita ketika kita mengiring kepada Tuhan. Doa itu bagi orang percaya penting. Ada orang berkata doa berbicara dengan Tuhan, boleh. Doa itu komunikasi dengan Tuhan, boleh. Doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan, boleh. Tapi ingat bahwa di dalam doa itu ada kuasa di dalam perkataan. Makanya kata Tuhan Yesus, kalau kamu percaya, kamu bisa lakukan perbuatan-perbuatan yang jauh lebih besar. Makanya berhati-hati Bapak Ibu yang punya anak, juruk anaknya ini medik kakean tingkah, lalu kita berkata yang jelek, itu bisa terjadi sebab apa? Ada kuasa di dalam perkataan. Makanya dia berdoa kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya, kiranya, haleluya, kiranya Tuhan memberkati. Artinya yang bisa memberkati, melindungi, menyertai bagi Yabes hanya Allah Israel, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak yang kita imani saat ini, yang bisa memberkati. Di luar itu silakan. 2 minggu yang lalu saya pergi ke Gunung Kawi, ya, nengok peliharaan di sana. Ketika di Jalibar itu saya mampir karena ngantuk, saya ngopi. Ada orang bertanya, Pak, berarti tidak mudik mau ke Gunung Kawi cari pesugihan gitu. Oh iya, Rono ben Sugih. Bagi orang Kristen tidak ada istilah seperti itu. Yang bisa memberkati kita itu cuma Tuhan. Yang diimani Yabes, yang penjenengan dan saya imani cuma Tuhan. Makanya dia berdoa, kiranya ya Tuhan, kiranya hakmu Tuhan, hak prerogatif, hak memberkati itu hanya ada pada Tuhan. Dan itu biarlah diberkatkan Tuhan kepadamu, kata Yabes. Kita tidak salah ketika kita ada dalam sebuah ibadah lalu doa berkat itu terkait dengan doa Yabes, tidak salah. Tapi kalau pemahaman kita, pikiran kita, harapan kita bahwa doa itu membuat kita hidup berkelimpahan dengan harta, makmur seperti teologi kemakmuran, itu adalah pemandangan yang salah. Yang benar adalah Tuhan memberkati, dicukupkan Tuhan hidup kita. Mari kita lihat yang pertama, berkat Allah. Yabes mengharapkan berkat Allah sebab pada waktu itu keluar dari Babil, masuk ke negeri Israel, dia dalam posisi membenahi kerajaan bersama dengan para punggawa. Ya, beberapa imam, beberapa nabi dan seterusnya. Dia membuka sebuah sekolah-sekolah, membuka pendidikan, membangun tempat-tempat ibadah. Sekolah itu Bet Haba dan Bet Hasefer. Kalau sekarang SD, SMP dan SMA. Dibuka dalam rangka apa? Supaya bangkit kembali bagi Yabes. Makanya dia minta berkat. Tuhan, lihatlah umatmu,
berkati aku. Memang sepintas ini doa ini kayak pribadi banget, kok main aku tok Tuhan. Tapi ke depan, Yabes ini kalau diberkati Tuhan untuk bangsanya. Sama dengan Salomo ketika dia berdoa di lembah di Gibeon. Tuhan itu bertanya kepada Salomo, Salomo, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Dan Salomo minta, dia pasti berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa yang mau diberikan Tuhan kepadaku. Jujur aku ini disuruh minta apa? Lalu Salomo minta apa? Berilah aku hikmat, bijaksana dan arif, supaya aku bisa memimpin bangsaku dengan bijaksana. Tuhan kasih. Diberkati. Kata firman Tuhan, tidak ada orang seperti Salomo sebelum Salomo dan setelah Salomo. Tidak ada orang seperti Salomo. Diberkati. Yabes berkata, berkatilah aku Tuhan. Ya, Yabes hanya mengandalkan Allah seluruh hidupnya. Yang bisa memberkati Jul hanya Gusti Allah. Yang bisa memberkati saudara dan saya itu hanya Allah. Ya, diberkati itu tidak hanya sekedar kita terima uang, tidak. Kita diberi kesehatan itu adalah berkat Tuhan. Ya, sudah usia datang ke sini, kita sehat itu berkat Tuhan. Kita terkapar sakit lalu sehat kembali, itu berkat Tuhan. Sekecil apapun yang kita terima dari Tuhan itu adalah berkat yang harus disyukuri. Masih di slide ya. Jadi Yabes percaya sepenuhnya, tidak ada yang bisa memberkati selain Allahnya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Yabes. Dan Allah yang saudara dan saya imani, itu yang hanya bisa memberkati kita. Di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Berarti Bapak Ibu, saudara dan saya, kalau mau diberkati, ya harus mengandalkan Tuhan. Yabes berseru kepada Tuhan sebab dia percaya. Yabes berseru kepada Tuhan sebab dia hanya mengandalkan Tuhan, dan tidak salah. Saudara dan saya berseru kepada Tuhan, minta berkat Tuhan, tidak salah. Sebab apa? Tuhan yang kita imani itu andalan hidup kita. Andalan hidup kita. Makanya jangan khawatir. Sira ojo sumelan, kata firman Tuhan dalam bahasa Jawa. Ojo khawatir tentang hidup kita, anak-anak kita. Itu sudah ditonton oleh Tuhan, tumotok oleh kersane Gusti. Nih, kita ini tidak tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita tidak tahu. Kita tahu itu setelah peristiwa terjadi. Siapa Yusuf? Sama dengan kita. Kenapa dipakai Tuhan? Sebab dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak tahu 10 tahun, 15 tahun lagi ada di Mesir, dia tidak tahu. Setelah peristiwa terjadi, dia ada di Mesir. Dia tahu Tuhan berfirman, aku mengutus kamu ke Mesir untuk mendahului saudara-saudaramu supaya mempersiapkan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak akan pernah takut dengan apapun dan siapapun, sebab punya Tuhan yang ada di depan kita. Orang bisa saja mereka-rekakan yang jahat kepada kita, mungkin terkait dengan saingan bisnis, mungkin terkait dengan saudara-saudara yang seiman atau yang tidak seiman, kaitannya dengan rival-rival usaha kita. Bisa saja mereka mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, tetapi Tuhan bisa mengubah yang jahat itu menjadi kebaikan buat kita. Ya, saya pernah membaca sebuah buku. Dia berkata, kalaupun aku masuk neraka, kalau aku bersama Yesus, neraka itu akan menjadi surga. Tuhan yang berkuasa. Sebab itu Yabes percaya sepenuhnya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Amin. Yang kedua, next. Yabes juga berdoa kepada Tuhan dan memperluas daerahku
Saat itu memang bangsa Israel membutuhkan perluasan. Untuk apa? Perluasan perkembangan bangsa Israel yang akan meluas sampai ke seluruh dunia. Di India ada orang Israel, di Indonesia ada orang Israel, namun kita tidak bisa membedakan mana orang Israel dan mana yang bukan orang Israel, mana orang Yahudi, mana yang bukan orang Yahudi datang. Ada orang berkata, nek batuke botak dek ini orang Asia, nek botake nomburi jadi ini orang-orang non Asia. Saya tidak yakin demikian. Ya, ada di depan ini Perbakin, Persatuan Gado Kinclong misalnya, tapi itu bukan jaminan orang Yahudi atau bukan, orang Israel atau bukan. Yang kita yakini bahwa kita punya doa yang bisa memberkati kita. Ya, perluasan Israel butuh, dan hanya dalam kewenangan Allah Israel bisa berkembang, Israel bisa bertambah banyak, Israel bisa berserak ada di mana-mana. Itu dalam batas-batas kewenangan Tuhan. Yang minta memperluas. Waduh lah enak nanti aku putrane Gusti, nanti aku tanah-tanahku diperluas. Tentu tidak demikian. Bagi saudara dan saya perlu doa ini. Tuhan, perluas daerahku. Tuhan, perluas daerahku. Kita perlu. Tapi apa wilayah yang diperluas oleh Tuhan? Kata firman Tuhan kepada bangsa Israel, tanah di mana kakimu berpijak akan kuberikan kepadamu. Haleluya. Coba dibuka. Ulangan 1 ayat 38. Ulangan 1 ayat 38. Di sana ada kisah 12 pengintai dan yang diizinkan Tuhan hanya Yosua dan Kaleb. Silakan dibacakan ayat 38. Silakan dibacakan. Halo, yang sudah langsung dibacakan. Silakan. Firman Tuhan, Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Ya. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Di ayat 36 itu ya. Ayat. Kaleb. Jadi 12 mengintai, dia mengintai karena ingin menduduki sebuah negeri yang dijanjikan Tuhan. Yang 10 tidak percaya kuasa Tuhan. Nah yang 2 dia imani meskipun orang itu gede-gede luar biasa, tapi dia percaya itu diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Yang percaya punya itu cuma Yosua sama Kaleb. Kaleb meyakini sebab dia mengandalkan Tuhan dan yakin negeri itu diberikan kepada bangsa Israel. Kata firman Tuhan, hanya Kaleb dan Yosua yang diizinkan Tuhan masuk di sini. Sebab apa? Dia percaya kepada Tuhan. Dan ayat berikutnya di dalam Ulangan 11 ayat 24. Halo, silakan. Dibacakan. Halo. Ulangan 11 ayat 24. Setiap tempat yang diinjak, silakan. Halo, selain pengembala. Silakan. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, Ya. kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai Ya. laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Ya. Setiap tempat, setiap daerah yang diinjak diberikan Tuhan kepada umatnya. Haleluya. Lah apakah kalau begitu saya jalan kaki dari Muteri Lawang, Jur Lawang menjadi milik Bambang? Tentu tidak. Memang ada kisah-kisah yang luar biasa. Tempat itu diberikan Tuhan dengan imannya. Di Batu, PJ Batu, di tempat panti asuhan Ebenezer, itu dulu ada senior saya namanya Om Benyamin Soitol, sekarang dari surga. Dulu terakhir sempat ke sini memberikan pembinaan kepada hamba Tuhan dan kepada pelayan Tuhan. Dia menyuruh anak-anak Ebenezer mengelilingi tempat itu berjalan kaki 3 kali sambil berkata, dalam nama Yesus itu milik kami. Tuhan berkati, dibeli orang tunai, tidak boleh dihutangkan kepada Ebenezer. Sekarang jadi milik Ebenezer, namun sekarang sudah beda keadaannya.
Haleluya. Terus kalau begitu bagaimana dalam hidup kita? Saudara yang diyakini oleh Tuhan, ya Pak, yang dikasih oleh Tuhan, bahwa perluasan wilayah bagi kita itu artinya Allah mempermudah tempat-tempat di mana kita berpijak, tempat-tempat di mana kita bekerja, tempat-tempat di mana kita bikin usaha, tempat-tempat anak kita sekolah, itu dimudahkan oleh Tuhan. Haleluya. Artinya anak-anak kita sekolah jangan khawatir, Allah pasti memberkati nih, ojo lari, belajar sungguh-sungguh. Sebab apa? Di mana saja sekolah itu Tuhan bisa menolong. Anak saya di Lawang tidak masuk zona, di Singosari tidak masuk zona. Lalu di SMK Singosari juga, di Lawang sini nggak ada jurusannya kan, di Singosari tidak ada jurusan. Lalu ke Purwosari tidak ada zona, zona tidak ada. Akhirnya masuk jalur prestasi. Tuhan berkati bisa masuk. Itu artinya apa? Diperluas bagi anak-anak kita. Mau dimanapun anak kita sekolah, Tuhan itu ada menyertai anak-anak kita. Meskipun dalam kondisi seperti ini, memang kadang-kadang itu menguntungkan juga tidak menguntungkan. Kondisi pandemi 19 tahun yang lalu, ya kurang 6 bulan anak saya sekolah, tidak pernah masuk sekolah, tahun-tahun lulus, tapi tetap dituntut tuh untuk belajar, tetap dituntut lewat daring. Jadi Allah memperluas, mempermudah anak-anak kita ketika anak-anak kita belajar. Bagi Bapak Ibu yang bekerja, dimanapun kita berkarir, tempat itu adalah tempat di mana kita berpijak. Pakai karirmu akan diberkati Tuhan. Tempat di mana kita berusaha, kita bekerja, apa saja intensitas kita dalam kita bekerja, Allah bisa menolong kita. Kalau ada yang pengusaha, haleluya, Tuhan berkati, usahanya diperluas. Kalau dia kerja dalam sebuah perusahaan, lalu dia sebagai marketing misalnya, Tuhan bisa memperluas marketingnya. Sebab ini janji Tuhan. Tanah tempat di mana kau berpijak. Ada orang rekan-rekan yang jahat terhadap saya. Saya berusaha digeser di Pasuruan. Loh, Pasuruan itu menjadi berkat buat saya sekarang. Sebab apa? Orang bisa saja rekan-rekan yang jahat. Ben kapok Bambang TK Pasuruan mayoritas Madura. Loh, justru orang-orang Madura itu baik sama saya. Orang Muslim baik sama saya. Bayangkan pemberian apresiasi cerita Islam dan cerdas cermas Islam itu dimenangkan orang-orang yang ada di Pandakan, ya, di Tretes Naik itu juara 1, 2, 3 Jawa Timur. Nah di situ hadir pengawas agama Kristen bernama Bambang Hermanto, disuruh memberikan apresiasi. Heran mereka, lo mana ini pengawas agama Kristen Pak Bambang? Dia tidak tahu kalau saya ada di depan, saya pakai kopiah. Mereka lebih menghargai. Makanya jangan khawatir. Tempat usaha kita, pekerjaan apa saja bagi Tuhan tidak ada yang hina kalau itu berkenan kepada Tuhan. Sebab apa? Itu tempat di mana kita berbicara. Jangan khawatir. Puji Tuhan. Dulu jalan kaki Tuhan berkati, sekarang sepeda motoran. Loh itu luar biasa. Dulu sepeda motoran, sekarang roda 4. Tuhan berkati luar biasa. Jangan kemudian kita mengeluh, waduh sekarang gereja mulai parkir gak cukup. Disyukuri, berarti apa? Jemaahnya diberkati Tuhan. Kan begitu, ya kan? Kadang-kadang kalau saya terlambat datang kan begitu, parkirnya jauh. Saya mengimani 3, 4, 5 tahun, 10 tahun ke depan parkir penuh. Amin. Sebab apa? Diperluas. Nah, Kaleb itu siapa? Ya manusia seperti kita. Yabes itu siapa? Manusia seperti saudara dan saya. Yang kita juga punya hak keberkatan Tuhan dalam apa? Perluasan wilayah kerja kita. Jangan khawatir. Engkau bekerja sebagai petani, sebagai pengusaha, orang swasta, orang bekerja di pegawai negeri mesti. Jangan pernah khawatir. Tempat itu akan diberkati Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya, yang ketiga, ini jamnya mati memang. Jam itu mati. Oke, bentar lagi ya. Yang ketiga, penyertaan Allah. Ya, orang
Orang mencari pekerjaan berdoa dulu. Ini kadang-kadang kalau sudah diberkati Tuhan bekerja lali karo Gusti ini. Itu menungso. Mari kita lihat Yabes. Yabes menyadari bahwa masa depan itu perlu disertai Tuhan. Anak-anak kalau disertai orang tuanya senang. Nanti ada Natal. Kalau anak-anak sholat minggu, kalau guru-gurunya menyertai senang, orang tuanya menyertai senang. Saudara dan saya perlu penyertaan Allah. Amin. Setiap saat, Amin. di mana saja kita pergi, kita berada, kita bekerja, kita sekolah, kita studi di mana, kita butuh penyertaan. Amin. Dan bagi Yabes, hanya mengharapkan penyertaan itu hanya Allah saja. Sertai aku Tuhan. Sebab apa? Orang yang disertai Tuhan itu diluputkan dari mara bahaya. Saya mau saksikan tanggal 15 Desember 2019 yang lalu, ketika saya habis pelayanan Natal di GSJA Bajul Mati di Sidoarjo. Setelah pelayanan pulang, besoknya saya dapat telepon dari sekretaris dari kepala bidang Dirjen Bimas Kristen yang ada di Jakarta. Bang, kamu 2 hari lagi ke Ambon, tolong beri materi pengawas se-Jawa, se-Indonesia di Ambon. Loh Pak, ini gimana undangannya? Sudah dilihat di WA. Terus berangkatnya gimana ini? Saya tidak siap untuk transportasi. Kamu tidak percaya sama saya? Silakan dilihat di email. PP Garuda sudah siap menanti. Ketika perjalanan, awan gelap diberitahu oleh yang krunya pesawat, kita tidak bisa landing, kita tunggu. Tuhan berkati, mau turun, dicerahkan Tuhan, sebab di situ ada anak Tuhan yang sedang berdoa. Ketika saya berangkat ke Batam, waktu itu ada kabut karena ada pembakaran hutan, tidak bisa turun. Katanya pilotnya, setengah jam kita ada di udara. Haleluya, hanya 15 menit. Padahal 1 jam berikutnya saya sesi saya untuk memberi materi. Diluputkan Tuhan. Haleluya. Yabes butuh penyertaan Tuhan. Kata firman Tuhan di dalam Matius 28. Dikatakan di sana ayat 20, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Saudara dan saya, seperti Yabes, kita butuh penyertaan Tuhan. Kapan? Setiap saat. Dalam apa? Dalam apapun kegiatan aktivitas kita butuh Allah menyertai perjalanan hidup kita. Dan saya mengimani orang yang disertai Tuhan dalam perjalanan hidupnya dibuat segala sesuatunya berhasil. Dan yang terakhir, mari kita lihat. Perlindungan Allah. Yabes menyadari bahwa sekelilingnya ada banyak musuh. Orang-orang tidak suka menghadang masa depan bagi Yabes yang latar belakangnya hidup dalam kesakitan. Tapi dia butuh perlindungan Tuhan. Makanya dia berdoa, lindungi aku Tuhan. Dan bagi Yabes, tahu bahwa ada banyak musuh. Tapi kalau itu dilindungi Tuhan, musuh itu akan dibuat Tuhan pergi dari hadapan Yabes. Yabes juga percaya bahwa itu kebutuhan. Perlindungan Allah itu bagi saudara dan saya adalah kebutuhan setiap saat. Ya. Setiap saat kita butuh perlindungan Tuhan. Makanya kalau kita berdoa, jangan lupa jangan hanya minta berkat. Kita butuh perlindungan Tuhan setiap saat, di mana saja. Ya, diluputkan Tuhan. Saya perjalanan dari rumah ke Pasuruan hari Senin. Waktu itu hujan, kemudian disertai dengan angin. Setelah saya lewat, itu ada pohon trembesi yang lapuk jatuh. Berat, kena pas di belakang
pengendara saya yang di belakang saya sama-sama sepeda motoran. Loh, saya ini biasanya kecepatan tinggi. Kok waktu itu lon-lon gitu? Ya, akhirnya kena orang lain. Saya diluputkan. Saya katakan Tuhan terima kasih saya diluputkan. Tuhan tidak kekurangan cara melindungi kita. Tidak kekurangan cara. Makanya mari kita berharap kepada Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 3 katakan Allah itu tempat perlindungan kita. Anak-anak boleh berharap kepada orang tua melindungi, tidak salah. Tapi perlindungan yang sesungguhnya itu hanya Allah yang diimani Yahweh, yang diimani orang Israel, diimani saudara dan saya. Itu cuma Tuhan Allah. Di luar tidak ada. Puji Tuhan, Lawang diizinkan Tuhan tidak ada apa-apa. Silakan ada tsunami, ada gempa bumi, tapi Lawang diluputkan Tuhan, sebab Lawang ini anak Tuhan yang banyak. Amin. Yang saya imani tidak hanya Lawang, orang yang percaya sungguh mengandalkan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, itu dilindungi oleh Tuhan setiap saat. Alkitab juga berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Ya, anak ayam itu kalau ada elang, dia berusaha melindungi. Saya suka nonton itu. Ya, dunia binatang suka nonton itu. Kalau ada bahaya, induknya melindungi. Kalau saudara dan saya ada dalam perlindungan kasih sayang Tuhan, kalau ada bahaya datang, Tuhan melindungi kita. So, jangan khawatir. Jangan pernah khawatir. Tuhan melindungi saudara dan saya. Yang terakhir mari kita lihat bersama-sama buat kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya butuh doa itu setiap saat. Ya, mari kita lihat. Umat Allah itu membutuhkan apa? Hidup di dalam keberkatan. Artinya hidup kita butuh setiap saat dicukupkan Tuhan dalam setiap kebutuhan kita. Dilihat yang belakang, jangan lupa. Yang kedua, perluasan bagi studi anak-anak kita, pekerjaan, usaha kita, aktivitas pekerjaan kita. Setiap saat kita butuh itu diluaskan Tuhan. Saya yakin tidak ada kok orang itu bekerja pengen stuck, mandek atau menurun, tidak ada. Tidak ada. Orang itu pasti pengen naik dan naik. Punya usaha, ya misalnya bikin bakpao misalnya 1 hari 2 kilo, dia pengen 1 hari bisa 1 kuintal. Kenapa? Sebab pengen naik dan itu diluaskan Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, kita butuh penyertaan Allah, kita juga butuh perlindungan Tuhan. Nah, yang ketiga kita lihat, doa berkat di akhir setiap ibadah, setiap kebaktian itu menjadi kebutuhan umat Tuhan. Perhatian baik-baik. Berapa banyak orang Kristen, berapa banyak jemaat Tuhan meninggalkan sebelum doa berkat. Doa itu hak kita. Keberkatan itu hak kita. Hak di mana Tuhan memberkati setiap umatnya lewat gembala. Makanya jangan buru-buru pulang sebelum doa berkat. Sebab doa itulah yang diberikan Allah lewat hambanya memberkati setiap kita. Siapa Ishak diberkati. Siapa Yakub diberkati oleh Ishak. Tumpangin Anda diberkati. Ya, kalau kita diberkati itu kita gimana terimanya? Begini apa begini? Orang diberkati Tuhan pada umumnya dia berkata, Tuhan terima kasih. Menerima berkat Tuhan. Ada orang menerima berkat Tuhan, oh Tuhan terima kasih. Loh, dikira ceblok loh. Halo? Kebanyakan orang diberkati Tuhan. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Mari kita tengahkan tangan kita menerima berkat Tuhan. Neng, jangan lupa ketika kita diberkati pulang dengan damai dan sejahtera, pekerjaan kita diberkati, kita dapat rezeki, jangan lupa terima kasih. Itu artinya apa? Kita menerima berkat Tuhan, jangan lupa digunakan melayani Tuhan, melayani sesama, dan jangan lupa ada hak Tuhan yang harus dikembalikan. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin setiap kita diberkati seperti doa Yesus.
Yabes pada akhir hidupnya lebih dihormati, lebih dihargai, dan dia dibuat Tuhan berhasil. Pagi hari ini saudara dan saya sama dengan Yabes. Saudara dan saya punya hak untuk diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengimani doa kita, kita mengimani harapan kita mengimani apa yang menjadi kerinduan kita. Dan yakinlah satu kali kelak Allah bisa memberkati kita, Allah bisa melindungi kita, Allah bisa memperluas daerah kita, dan dibuat Tuhan memberkati setiap kita. Kita akan pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Mari kita siapkan iman kita dalam sebuah pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Kewenangan memberkati aku. Memang agung bagi bahwa hanya Engkau yang bisa memberkati kami. Amin Tuhan. Kau bisa memberkati pekerjaan kami. Engkau bisa memberkati semua kami. Kau bisa memberkati
sudah bersama-sama dengan kami saat ini. Dan Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan melindungi kami, bahkan Engkau akan memperluas daerah kami. Anak-anak kami yang sedang sekolah, Tuhan pasti memberkati. Setiap usaha kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, kami mengimani Tuhan, diperluas Tuhan dan dipermudah oleh Tuhan, supaya itu berkembang dan berkembang untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami juga mengimani Tuhan, jemaatmu di tempat ini akan diperluas dan ditambah-tambahkan jiwa, supaya namamu tetap dipuji dan diagungkan. Terima kasih, kami sudah menerima paparan sabda firman. Kami percaya Tuhan, kami mengimani, biar yang kami terima, kami lakukan itu dalam keseharian hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam keberkatan Tuhan, maka Tuhan bisa memberkati kami. Kami sudah berdoa, terima sabda firman. Dengan iman kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Puji nama Tuhan. Kita percaya saudara bahwa berkat Yabes pagi hari ini, besok akan selamanya ada juga di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sebagai pengumuman, Bapak Ibu yang memiliki putra putri yang ada di Alpha Omega Kids Ministry Sekolah Minggu, hari ini adalah hari perayaan Natal bagi anak-anak sekolah minggu pukul 10 ya. Mohon bisa diantar berseragam kaos berwarna kuning pukul 10 hari ini anak-anak sekolah minggu. Sedangkan pada tanggal 25 Desember kita akan bersama-sama merayakan Natal pada pukul 8 pagi dan hanya satu sesi Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan supaya kita tidak terlambat di dalam ibadah ini. 25 Desember pukul 8 pagi. Sedangkan tanggal 31 Desember pukul 6 sore ada ibadah doa tutup tahun pukul 6 sore di tanggal 31 Desember. Dan tanggal 1 Januari 2022 pukul 8 pagi kita akan beribadah awal tahun. Demikian hal yang Bapak Ibu perlu cermati dan diperhatikan. Sedangkan untuk doa pagi, doa bersama, praise and worship, ibadah kaum wanita untuk minggu ini tetap dijalankan di rumah masing-masing. Demikian juga dengan ibadah doa puasa. Ibadah kaum pria juga tidak ada. Ibadah kaum pria tidak ada tidak ada. Baik, Bapak Ibu, seperti informasi yang sudah diberikan oleh Ketua Panitia Hari-Hari Besar, hari ini akan diadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan gereja dan sekitarnya. Mari Bapak Ibu yang berkesempatan dan berkenan untuk hadir, kita bersama-sama untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan gereja kita, supaya nanti ketika kita merayakan Natal semuanya dalam keadaan yang asli dan bersih. Pukul 10 ya, pukul 10 akan dimulai kerja baktinya. Sepertinya itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan ditambahkan Ibu Gembala jika ada info yang lain. Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan dan jaga jarak ketika pulang, dan persembahan serta persepuluhan ada di sebelah kanan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Bambang Kananto. Tuhan memberkati, biarlah berkat Allah menyertai kehidupan kita. Haleluya. Saya hanya mau menambahkan sedikit untuk ibadah tanggal 25. Kita akan melakukan prokes yang ketat karena nanti kita akan melakukan satu kali, saudara. Ada ruang-ruang yang akan kita pakai di sana. Kalau memungkinkan nanti saya tidak tahu apakah ruang terbuka akan digunakan, tapi saya sudah sampaikan kalau bisa disiapkan tempat itu, karena nanti ada
rapat bersama pengurus-pengurus agama yang ada di Lawang khususnya. Jadi bukan hanya Kristen tetapi agama-agama yang lain pun melakukan berkumpul bersama, dan di sana disampaikan tentang aturan di dalam melakukan Natal sampai Tahun Baru. Dan karena untuk tahun yang baru tanggal 25 tetap kita akan lakukan ibadah 1 kali, tapi saya berharap kepada seluruh jemaat, kepada para panitia untuk terus mengarahkan anggota jemaat duduk dengan kapasitas yang sudah ditentukan supaya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan pada waktu pemeriksaan nanti di gereja kita. Karena diharapkan bisa dilakukan, dihimbau pada waktu itu di dalam pertemuan, dihimbau seperti mungkin yang kita pernah lakukan yang lalu 2 kali ya, tapi karena kita mencoba untuk melakukan 1 kali dengan dibuka beberapa ruang di belakang sana, saya berharap kepada seluruh jemaat kita sama-sama punya kesadaran untuk tetap menjaga jarak ketika kita masuk dan ketika kita keluar. Jadi ini pesan saya, waktu kita keluar pun kita harus benar-benar menjaga prokesnya. Lalu pada tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2 yang saya rencanakan untuk melakukan ibadah tutup tahun, awal tahun, karena dihimbau dalam pertemuan kemarin 2 atau 3 hari kemarin itu dihimbau kepada seluruh agama ya untuk tidak melakukan kegiatan apapun mulai tanggal 31 tanggal 1 ya. Jadi 31 dan tanggal 1 bukan hanya Kristen saja yang biasa kita lakukan ibadah, semua agama pun dilarang ya. Ada larangan untuk tidak melakukan perkumpulan karena akan ada pengetatan di setiap tempat-tempat tertentu. Jadi saya menghimbau kepada kita semua untuk tanggal 31 yang direncanakan untuk ada doa, kita akan lakukan tetap di rumah dengan yang biasa kita lakukan lewat rekaman suara. Lalu di tanggal 1 kita tidak akan melakukan ibadah. Kita akan melakukan ibadah di tanggal 2 di minggu pertama. Jadi itu yang saya sampaikan kepada kita semua, karena himbauan dari camat yang dilakukan untuk supaya kita mematuhi setiap peraturan. Kenapa ini dilakukan? Karena ini sifatnya semua agama melakukan hal yang sama gitu ya, di tanggal 31 di tanggal 1. Jadi saya hanya mau berkata kepada seluruh jemaat, mari kalaupun kita tidak melakukan kumpulan di dalam gereja di tanggal 31 atau tanggal 1, kita tetap menjaga kesehatan. Haleluya. Menjauhi kerumunan-kerumunan, dan nanti kita bertemu di tanggal 2 di minggu pertama dalam ibadah perjamuan Tuhan. Dan biarlah di sepanjang minggu yang akan kita jalani, kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Haleluya. Jadi itu pengumuman saya tambahan untuk tadi sudah disampaikan oleh Guru ke. Jadi tanggal 25 kita akan lakukan ibadah 1 kali jam 8 dengan tetap mematuhi prokes ya. Mohon panitia PHB perhatikan tempat-tempat duduknya. Lalu tanggal 31 tanggal 1 kita tidak ada kebaktian akhir tahun atau awal tahun, tapi kita bertemu di minggu pertama di tanggal 2 ya. Berharap kita punya doa-doa pribadi ya di rumah kita masing-masing memasuki tahun yang baru. Kalaupun dalam kerinduan saya di awal tahun 1 minggu pertama mulai tanggal 3 sampai tanggal 5, saya mau membuka ruang, karena ini sudah tidak ada pembatasan siapa yang mau datang berdoa di dalam gereja. Kita mau memulai dengan doa di tahun baru.
Jadi hanya untuk memastikan saja sampai tanggal 2. Untuk seterusnya saya akan berikan pengumuman selanjutnya. Itu saja saudara. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan biarlah hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita berdiri semua, nyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. memberkati kehidupan kami. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Biarlah setiap apa yang kami sudah bawa kepada-Mu lewat pujian, lewat syukur kami, Engkau yang melihat setiap kerinduan kami untuk semakin lagi menikmati Engkau Tuhan. Menjadi doa kami seperti apa yang Engkau berikan kepada Yabes. Berkat yang sama juga mengalir kepada kami ketika benar-benar hidup kami ada di dalam arah firman Tuhan. Hidup kami benar-benar ada di dalam peraturan firman-Mu. Maka kami akan menikmati janji-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakai kehidupannya lebih lagi di dalam kemuliaan Tuhan. Engkau akan terus menambahkan segala, oh Tuhan, pengetahuan firman Tuhan yang akan disampaikan daripada setiap jiwa yang ditemukan Tuhan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua para pelayan Tuhan yang sudah melayani, pemusik Tuhan, singers, multimedia, sound system, kepada yang memimpin pujian, kepada seluruh jemaat Tuhan, kami semua percaya Engkau yang sudah memberkati kami. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk ibadah Natal anak sekolah minggu yang akan kami lakukan sebentar. Tuhan juga akan memberkati anak-anak ini Tuhan. Mereka adalah milik-Mu juga. Biarlah ada kesukaan di dalam Tuhan. Mereka boleh melihat dan mengerti dan mengenal tentang siapa arti Natal itu sebenarnya. Oh Tuhan, tolong anak-anak kami Tuhan. Kami rindu mereka benar-benar mengerti tentang Engkau Tuhan. Itu yang menjadi doa kami. Tuhan berkati juga ibadah Natal pada tanggal 25. Tuhan, semua acara-acara yang akan kami lakukan di sepanjang akhir tahun, awal tahun, semuanya kami percayakan kepada Engkau. Dan biarlah kehadiran Tuhanlah yang kami rindukan Tuhan di setiap ibadah kami Tuhan. Berikan keamanan di lingkungan kami Tuhan Yesus. Ajar kepada diri kami untuk tetap mematuhi segala Tuhan aturan yang diberikan oleh pemerintah kami untuk menjaga diri kami dan orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu. Tuhan, berkati bangsa kami juga. Tuhan tahu keadaan negeri kami, ada beberapa tempat terjadi bencana-bencana alam, tapi
kami percaya Tuhan, kalau Engkau ada bersama-sama dengan umat-Mu, mereka yang mengalami keadaan ini Tuhan, tolong Tuhan, berikan perlindungan Tuhan, Engkau menjaga mereka, Engkau cukupkan kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Biarlah dengan segala kejadian ini Tuhan, banyak orang yang belum percaya kepadamu, mereka akan melihat betapa ajaib tangan Tuhan memegang orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, hikmat Allah kepada seluruh pemerintah kami Tuhan. Terima kasih. Diucap syukur kepadamu. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tolong sertai dalam perjalanan pulang. Tibakan di rumah dengan keadaan baik dan keadaan selamat Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan usaha mata pencarian umat-Mu Tuhan, dan pendidikan anak-anak mereka, Engkau Allah yang memberkati semuanya. Segala berkat yang mereka terima dari Engkau, sebentar mereka akan memberi persembahan. Apapun bentuk persembahan yang akan dikembalikan kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang tahu pemberian mereka. Engkau tidak melihat berapa besar atau kecilnya ketika umat memberi persembahan, tetapi Engkau selalu melihat betapa tulus kami ingin memberi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada kehidupan kami semua untuk tahu melakukan dan memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih terpujilah nama-Mu. Sungguh Kau baik bagi kami. Mari jemaat Tuhan, kita akan pulang dan kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai, melindungi, memberkati kehidupan kita semua mulai saat ini, besok, dan seterusnya. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi glory.